Jangan lupa doa. Tuhan mendengar doa kita. Oke. Kemarin sore ya, kita temukan satu kasus rapid test positif. Ya, jadi ini saya ulangi, ini adalah pemeriksaan rapid test. Rapid test ini adalah semacam pemeriksaan screening yang kita lakukan terhadap kemungkinan orang yang bisa berpotensi untuk menularkan. Jadi contohnya yang seperti kasus yang kemarin, ini adalah salah satu dari klaster Goa, ya salah satu dari warga masyarakat yang memiliki riwayat perjalanan dari Goa yang mengikuti Ijtima Dunia. Jadi berhubung sebelumnya di Provinsi Jambi sudah ditemukan kasus konfirmasi positif yang kebetulan itu adalah dari klaster Goa, maka kita di Kabupaten Batanghari pun melakukan pelacakan terhadap masyarakat yang memang memiliki riwayat perjalanan yang serupa. Kemudian dari hasil pelacakan itu ditemukan ada 8 orang. Kemudian dan kepada semuanya sudah kita lakukan rapid test pada hari Sabtu yang lalu pada tanggal 18, dan kemudian kemarin ada yang diulangi 1 orang karena hasilnya yang masih meragukan, dan kebetulan yang satu ini positif. Ini adalah seorang laki-laki berusia 28 tahun, warga Kelurahan Ngorobudian, Kabupaten Batanghari. Nah, meskipun ini baru hasil rapid test, tetapi sesuai dengan prosedur dan juga untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, maka terhadap pasien ini dilakukan isolasi di RSUD Hambah. Jadi tadi malam itu sudah langsung dikirim dari puskesmas ke RSUD dengan protokol yang sama sebagaimana kalau pasien itu adalah pasien konfirmasi positif. Jadi selama diisolasi nanti dalam waktu dekat pasien akan menjalani uji swab. Jadi uji swab itu diambil sampel dari tenggorokan dan dari hidung, dan kemudian nanti dikirim untuk pemeriksaan yang kita sebut pemeriksaan PCR atau pemeriksaan asam nukleat untuk memastikan. Yang nanti kalau saat sudah hasilnya positif swabnya itu positif, itulah yang kita sebut dengan pasien yang konfirmasi positif. Nah, pasien konfirmasi positif itulah yang kemudian nanti akan diumumkan secara resmi. Yang barangkali yang setiap sore kita melihat di media, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Jadi sekali lagi, yang di Batanghari ini masih merupakan hasil rapid test. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan kepada teman-teman bahwa rapid test ini adalah tes yang dilakukan dengan sampelnya darah. Maksudnya adalah untuk mengetahui antibody pada seseorang yang sudah terpapar dengan yang diduga sudah terpapar dengan virus. Jadi pemeriksaannya sifatnya antibody. Sementara kalau uji swab atau yang nanti diperiksa dengan sistem PCR itu adalah yang memang langsung memeriksa rantai asam nukleat pada virusnya, sehingga yang menjadi gold standar atau kita sebut yang menjadi penentu apakah seseorang itu
positif terkonfirmasi atau tidak adalah pemeriksaan uji swab. Ini bukan pemeriksaan rapid test. Namun demikian, rapid test ini sebenarnya cukup membantu kita untuk mengetahui informasi awal, sehingga langkah antisipasi bisa lebih cepat dijalankan. Contohnya seperti pasien yang ini, begitu kita ketahui rapid testnya positif, langsung kita lakukan tindakan tegas dan diisolasi di rumah sakit. Sudah berapa kali Ibu? Diambil, setelah ini diambil nanti uji swabnya untuk memastikan diagnosis. Ya. Sudah berapa kali dilakukan rapid test ini? Jadi kebetulan untuk yang satu kasus ini memang kita lakukan sampai 4 kali. Kenapa? Karena dari hasil sebelumnya itu meragukan, dan kemudian kita lakukan pengulangan dengan berbagai metode. Tetapi yang kita tetap intinya rapid test. Dalam satu Jadi hari. Tes pertama hari Sabtu tanggal 18 di Puskesmas Muara Bulian. Kemudian kita ulangi hari Senin. Pengulangan yang kedua kita lakukan dengan cara yang sama dengan yang pertama. Ternyata hasilnya hampir sama dengan yang hari Sabtu. Kemudian kita lanjutkan lagi pemeriksaan yang ketiga dengan mengambil sampel dari darah vena. Jadi yang pertama dari darah yang di ujung jari, kita sebut dengan darah kapiler. Yang ketiga kita sudah ambil dari darah vena. Dari total darah yang diambil itu, kemudian kita tes. Ternyata hasilnya juga masih belum jelas. Kita lanjutkan yang keempat, kita ambil sampelnya dari darah vena tadi, tetapi yang sudah dipisahkan plasmanya. Jadi artinya pemeriksaan serum. Jadi pemeriksaan plasmanya yang kita tes. Jadi kan kalau darah keseluruhan full blood itu kan terdiri dari sel dan plasma. Sel itu ya sel darah merah, sel darah putih dan sebagainya. Plasma itu yang ininya. Setelah sel itu ada lagi namanya plasma ya. Nah ini kemarin itu yang keempat ini plasmanya yang kita tes. Ternyata itu jauh lebih jelas. Nah, makanya kita berani mengatakan kemarin ini hasil rapid testnya positif. Begitu kita ketahui, langsung kita mengadakan koordinasi gugus tugas, baik gugus tugas kabupaten dengan kecamatan, dengan pihak dari Puskesmas Muara Bulian, bertempat di Puskesmas Muara Bulian, dan langsung merencanakan tindak lanjut terhadap pasien ini. Dan kita langsung berkonsultasi dengan Ketua Gugus Tugas, Bapak Bupati, dan atas arahan beliau, maka pasien itu diisolasi di rumah sakit. Sudah dilakukan upaya kontak tracking? Oke, jadi terhadap pasien ini sudah langsung kita lakukan mulai dari tadi malam, hari ini juga masih berlanjut. Kita lakukan kontak tracking, artinya kita lakukan pelacakan kontak terhadap siapa saja yang kemungkinan juga memiliki kontak sebelumnya dengan pasien ini. Sudah berapa hari kita tangani ini? Pasiennya, kita kontak tracking dulu ya. Jadi kontaknya itu nanti sebagian akan kita lakukan rapid test. Kalau yang memang kontak erat. Jadi kita kan ada kategorinya, ada kontak erat risiko tinggi, ada kontak erat risiko rendah. Jadi nanti untuk kontak erat ini kita lakukan rapid test. Terutama untuk keluarganya hari ini akan kita lakukan. Sudah dilakukan ya? Rapid test hari ini dilakukan ya. Jadi demikian juga informasi yang kita dapatkan dari masyarakat, dari teman-teman juga, itu akan sangat membantu petugas-petugas kita yang melakukan kontak. Jadi silakan nanti diberitahukan kalau memang diketahui ada kontak dengan pasien ini, itu semuanya akan kita lakukan prosedur sesuai dengan aturan. Ada yang namanya penyelidikan epidemiologi, ada yang namanya pelacakan kontak, dan bahkan ada juga bagian yang kita lakukan rapid test. Idealnya memang semuanya terhadap semua kontak erat risiko tinggi semuanya kita lakukan rapid test. Namun karena alat tes kita terbatas, kita lakukan beberapa prioritas. Kalau untuk pihak keluarga ada berapa Bu yang kita lakukan rapid test? Keluarganya 3 ya, 1 istri dan 2 anak. Itu langsung kita lakukan hari ini. Nah,
nanti berikutnya juga mana yang kontak-kontak erat itu kita akan lakukan semua rapid test. Mungkin bertahap. Bu, pasien ini kabarnya seorang pedagang. Iya, menurut informasinya seperti itu. Sehingga pasien ini cukup beresiko ya, karena dia memiliki kontak yang cukup banyak dengan masyarakat. Ya, kontak yang ini makanya kita identifikasi betul, kita lacak betul, dan kita temukan agar semua kontak-kontak tersebut bisa dilakukan penanganan. Ini maksudnya adalah untuk memutus rantai penularan. Karena sekarang kita duga pasien ini meskipun baru hasil rapid test positif, tetapi kita perlakukan sama halnya dengan bagaimana kalau dia sudah konfirmasi positif. Sehingga kita lakukan upaya-upaya antisipasi untuk memutus rantai penularan. Caranya seperti tadi ya, dengan pengecekan kontak, pemeriksaan rapid test dan seterusnya. Ya gimana tadi jadi? Ya gimana? Pasien ini sudah berapa hari di Batang Liat? Terus kenapa kita nunggu hasil tes yang positif terlebih dahulu kalau di provinsi kemarin kan mengumumkan? Ya. Kenapa kita tidak ada tindakan awal kemarin untuk lakukan rapid test bahwa ada orang dari Goa gitu? Tidak ada pendataan kita dari awal. Ya. Jadi kan begini ceritanya ya. Jadi yang kita sebut dengan kluster Goa ya, akhir-akhir ini kawan-kawan tahu yang disebut dengan kluster Goa itu. Riwayat perjalanan mereka itu sekitar sebulan yang lalu kan, lebih dari sebulan yang lalu mereka riwayat perjalanannya, dan kemudian mereka pulang itu juga tidak serentak, berguyur lah istilahnya. Tetapi sejauh ini setelah kita lakukan pelacakan kontak, ternyata begitu mereka pulang dari perjalanan itu sudah dilakukan isolasi. Artinya sebagai pelaku perjalanan itu sudah dilakukan pemantauan oleh petugas yang di lapangan, petugas puskesmas. Termasuk juga pasien yang ini sebenarnya sudah di dalam pemantauan. Nah, istilahnya sebelumnya dia itu statusnya ada yang ODP ya, statusnya ODP. Sampai saat kita lakukan rapid test kemarin, itu setelah ada arahan dari provinsi bahwa ternyata beberapa klaster Goa ini ada yang positif. Itu mungkin kawan-kawan tahu ya, yang di Jambi 2 orang itu dari klaster Goa. Jadi dengan demikian setelah adanya yang positif, kemudian kita lebih terus lagi, lebih intens lagi melakukan pelacakan, dan kemudian kita lakukan rapid test. Nah, rapid test itu memang baru terhadap pasien ini baru hari Sabtu. Tetapi itu masih dalam pemantauan, masih dalam isolasi. Pasiennya masih dalam isolasi puskesmas. Nah, begitu hasil tesnya positif, barulah kita protokolnya itu kita berlakukan sebagaimana itu pasien konfirmasi positif. Itu pulangnya sudah lama pasien ini? Atau baru berapa hari? Belum lama. Dia belum lama. Rupanya dia setelah dari Goa masih berjalan ke tempat lain. Bu, Jadi yang jelas dia itu masih dalam isolasi, masih dalam pemantauan puskesmas. Bu, informasinya kan di Provinsi Jambi ini dari klaster Goa itu ada jumlah 208 orang informasinya. Kalau untuk di Batanghari sendiri punya data ada juga bahwa berapa jumlah orang yang ikut klaster Goa nih? Jemaah ini berapa orang? Betul. Jadi sejauh ini yang kita dapatkan data 8 orang. Dan untuk ke-8-nya itu sudah kita lakukan rapid test. Hasilnya gimana, Bu? Hasilnya yang 1 yang positif, yang 7 negatif. Ya. Sudah berapa kali di rapid test kalau untuk yang 8? Sekali. Jadi gini, rapid test itu ada ketentuannya ya, teman-teman ya. Biasanya kita lakukan paling cepat itu diduga sejak dia kontak itu 1 minggu ya, setelah kontak itu baru dia antibodinya keluar gitu. Jadi begitu antibodi sudah ada, baru kan bisa terdeteksi. Jadi itu ada syaratnya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kita lakukan 10 hari setelah itu, ya, atau beberapa hari setelah itu, bisa sampai 10 hari. Dengan maksud pada saat pemeriksaan yang kedua, tentu antibodinya lebih jelas lagi gitu kan. Jelas, makanya ada pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua. Nah, berbeda dengan pasien ini, karena kebetulan dari awal ini terindikasi, ya kita melihatnya kan kalau dokter melihat kan dari klinis.
dari klinis, kemudian dari riwayat perjalanan, kemudian dari hasil tes itu, karena meragukan, makanya langsung kita lakukan pemeriksaan ulang hari Seninnya. Dan ternyata terbukti bahwa memang hasilnya positif. Yang 7 ini kita melakukan uji swab juga, Bu? Ya, nanti berikutnya kita akan lakukan uji swab. Yang 7 nih, Bu, ya? Ya, sudah kita jadwalkan. Kita punya di Batanghari punya zona ada, Bu? Karena ada yang positif rapid test ini kan, sudah 4 kali rapid test, kemudian positif, kita memiliki zona ada untuk kecamatan-kecamatan yang zona biru, zona hijau, zona merah gitu kan? Tidak. Pemetaan, Bu? Kalau zona itu nanti ditentukan oleh pasien yang konfirmasi positif. Kita kan ini bukan pemeriksaan konfirmasi positif, tetapi pemeriksaan rapid test. Nah, biasa ya kita nunggu hasil swab dulu. Ya, kalau sudah ada hasil swab, nah setelah itu nanti ada lagi syaratnya. Harus ada namanya transmisi lokal. Transmisi lokal itu, kalau ini kan bisa dikatakan klaster Goa ini kan dia dari luar dapatnya. Tetapi kalau memang di tempat kita ini sudah ditemukan ada transmisi lokal, artinya penularan dari yang warga setempat, maka itu bisa dikatakan kita nanti punya zona merah. Seperti itu. Bu, upaya penyemprotan disinfektan terhadap Betul. Jadi untuk semua yang sudah kita lacak kontaknya ini, sudah kita rapid test, semuanya sudah dilakukan desinfeksi ya, disinfeksi, sudah penyemprotan disinfektan. Itu sudah teman-teman dari puskesmas setempat sudah melakukan. Untuk kondisi terakhir, Bu, dari yang inisial A ini gimana, Bu? Hasil terakhirnya apakah kondisinya sehat Iya. atau apa? Sampai pagi ini itu kondisinya masih stabil. Artinya dia masih dalam tidak banyak keluhan ya, tidak ada keluhan. Yang ditemukan juga secara klinis juga tidak ada yang berat. Jadi kondisinya masih stabil, dan kita sedang menunggu dari provinsi nanti untuk melakukan mengambil sampel uji swab. Terakhir, Bu, himbauan untuk masyarakat yang bukan kondisi sekarang pasti masyarakat mulai khawatir dan cemas dengan kondisi sekarang ini. Saya tahu. Iya. Oke, tentunya himbauan kita yang pertama, kita mengharapkan masyarakat jangan panik, tetap tenang, tetap stay at home, tetap tinggal di rumah, tetap physical distancing, tetap jaga jarak, dan juga tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cukuplah peristiwa ini dengan adanya rapid test positif, meskipun baru rapid test positif, ini merupakan momen yang baik bagi masyarakat Batanghari untuk meningkatkan kewaspadaan. Bahwa ternyata memang daerah kita pun juga barangkali nanti akan sama dengan daerah-daerah lain yang juga memiliki kasus yang konfirmasi positif. Untuk itu ini kesempatan yang sangat baik, jadi kepada teman-teman pers juga kami harapkan untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka mematuhi anjuran-anjuran pemerintah dalam hal memutus rantai penularan COVID-19. Jadi seperti itu, namun jangan panik. Kita kan sudah tahu, sudah sering diberitahu juga masyarakat kita bahwa dengan cara menjaga jarak, selalu memakai masker setiap keluar rumah, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah upaya-upaya untuk menghindari infeksi virus tersebut. Jadi mohon agar benar-benar kita pahami. Jadi sudah sejauh ini kita lihat anjuran pemerintah tentang memakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Kita masih banyak menemukan di lapangan masyarakat kita yang masih belum melaksanakan. Tolong kita nanti sama-sama kita beritahu.